Debat saling mendampingi atau mandiri akan mempunyai konsekuensi dari penilaian publik. Karena itu, ia selalu minta atau ingin pendampingan dari paslonnya. Sosok semacam ini dipastikan mempunyai beban psikologis yang berat ketika terjadi proses debat. Format debat yang saling mendampingi atau tidak saling mendampingi antar kandidat pada paslon yang sama tidak penting bagi pasangan Ganjar Mahfud. Pasangan ini sangat siap pada setiap cuaca perdebatan. Besok Selasa, 12 Desember 2023, rakyat Indonesia akan menyaksikan langsung debat perdana para paslon Pilpres 2024. Dari proses perdebatan akan jelas terlihat secara terang benderang siapa sesungguhnya pemimpin yang kredibel. Setelah melalui wacana publik pro dan kontra tentang format debat Pilpres 2024, maka format debat disepakati ada 5 kali debat. Debat pertama untuk capres, debat kedua untuk cawapres, debat ketiga untuk capres, debat keempat untuk cawapres, debat kelima atau terakhir untuk capres. Format debat tersebut masih menarik untuk didiskusikan. Pada setiap debat dari 5 format tersebut di atas, apakah saling mendampingi antar pasangan atau mandiri secara individu tanpa didampingi oleh pasangannya. Disadari atau tidak dari aspek komunikasi, debat saling mendampingi atau mandiri akan mempunyai konsekuensi dari penilaian publik. Saling mendampingi antar paslon setidaknya bisa menimbulkan 2 hal yang saling kontradiktif, namun sangat merugikan bagi paslon tertentu. Pertama, menunjukkan bahwa salah satu atau keduanya dari paslon tertentu tidak percaya diri sehingga ia merasa nyaman ketika ada kritikan atau sanggahan dari salah satu anggota paslon lainnya, atau sulit memahami dan merespon pernyataan dan atau pertanyaan dari moderator maupun dari publik luas. Misalnya, bila terjadi penyebutan konsep tertentu yang tidak tepat atau salah mutlak ketika digunakan oleh halayak penonton debat, seperti yang sudah viral tentang penyebutan asam sulfat. Menyebutkan asam sulfat pada konteks yang tidak tepat bisa berbahaya bagi halayak yang menggunakan asam sulfat tersebut. Para debater yang menyampaikan pesan gagal paham dipastikan menurunkan kredibilitas yang bersangkutan di ruang publik secara signifikan. Karena itu, ia selalu minta atau ingin pendampingan dari paslonnya. Sosok semacam ini dipastikan mempunyai beban psikologis yang berat ketika terjadi proses debat. Lontaran pendapat tidak terorganisir dengan baik. Ia akan tampak grogi dan tidak percaya diri. Tentu lebih jauh, ia tidak pantas menjadi capres atau cawapres di negeri ini. Kedua, selain tidak percaya diri, orang yang bersangkutan merasa tidak bisa melepaskan diri dari tekanan psikologis dari teman pasangan paslonnya. Pendapat yang dilontarkan menjadi tidak otonom secara natural. Di tengah perdebatan, ia selalu menempatkan pendapatnya apakah sejalan dengan teman sepaslonnya. Situasi seperti ini sangat tidak menguntungkan secara psikologis dan sosiologis komunikasi bagi kedua dari paslon yang sama. Karena itu, terbuka peluang lontaran pesan yang dikemukakan menjadi bumerang bagi mereka berdua. Persepsi terhadap paslon tersebut menjadi bisa hancur lebur. Kondisi 2 hal tersebut sangat terbuka lebar terjadi kepada paslon yang belum mempunyai pengalaman kepemimpinan dan manajerial yang mumpuni di legislatif, eksekutif, judikatif. Elektabilitas paslon akan terjun bebas setelah setiap perdebatan selesai dan yang pada gilirannya rakyat tidak memilih mereka di kotak suara. Bagaimana dengan Ganjar dan Mahfud? Situasi 2 hal tersebut di atas menurut hemat saya tidak akan terjadi pada pasangan Ganjar Mahfud. Mengapa? Format debat yang saling mendampingi atau tidak saling mendampingi antar kandidat pada paslon yang sama tidak penting bagi pasangan Ganjar Mahfud. Pasangan ini sangat siap pada setiap cuaca perdebatan.
Pasangan Ganjar Mahfud sangat piawai dalam setting atau format debat apapun karena sudah menjadi bagian dari perjalanan karir politik mereka masing-masing selama ini. Kita bedah satu persatu sosok Ganjar dan Mahfud terkait dengan debat publik Pilpres 2024. Kita mulai dari Ganjar. Sosok Ganjar, menurut catatan saya, ia 2 periode menjadi legislator kita di Senayan. Sebagai anggota legislatif, Ganjar sudah terbiasa dengan diskusi dengan pola debat. Ia sosok yang sangat tenang. Dia mampu membangun argumentasi dari yang khusus ke yang umum, dari yang umum ke yang khusus ketika melakukan diskusi di forum-forum legislatif. Baik berhadapan dengan sesama anggota legislatif di Senayan maupun adu gagasan dalam bentuk argumentasi dengan pemerintah ketika melakukan fungsinya membuat legislasi, pengawasan, dan penyusunan RAPBN. Pengalaman 2 periode legislatif di Senayan membuat Ganjar sangat mampu dan kredibel berdebat dalam rangka mendekati, membujuk, dan merangkul anggota DPRD Jawa Tengah sehingga program pembangunan yang ditawarkan mendapat dukungan luar biasa dari seluruh anggota DPRD Jawa Tengah sehingga kesejahteraan rakyat Jawa Tengah dapat terrealisasikan dengan baik dalam kurung masa jabatan gubernur 2 periode 10 tahun. Bagaimana dengan Mahfud? Seperti Ganjar, kemampuan Mahfud berdiskusi dan berdebat tidak perlu diragukan lagi. Itu sudah pasti. Menelusuri jejak langkah Mahfud tanpa perlu kita uraikan, otomatis menurut hemat saya tidak berlebihan bahwa seluruh rakyat Indonesia sepakat bahwa Mahfud mempunyai kemampuan luar biasa berdiskusi dan berdebat dalam setiap konteks komunikasi, termasuk debat terkait dengan Pilpres 2024. Mahfud memiliki jejak langkah dari bawah hingga posisi tinggi di Republik ini. Sebagai akademisi, ia profesor handal. Sebagai politisi partai, ia pernah anggota legislatif di Senayan. Sebagai eksekutif, ia beberapa kali menjadi menteri. Sebagai judikatif, ia pernah menjabat ketua Mahkamah Konstitusi. Semua jabatan tersebut tidak lepas dari kegiatan proses diskusi dan debat. Selain itu, dari segi tema besok, pada debat perdana ini menguntungkan Ganjar Mahfud. Debat mengangkat tema tentang pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Tentang pemerintahan, Ganjar Mahfud punya pengalaman yang sangat panjang dengan capaian keberhasilan luar biasa. Ganjar gubernur 2 periode, Mahfud berkali-kali menjadi menteri. Tentang hukum, selain keberhasilan penataan, ketegasan, dan penegakan hukum di instansi yang mereka pimpin, Ganjar Mahfud berlatar belakang sarjana hukum. Baru kali ini di Indonesia, paslon Pilpres 2024 keduanya dari keilmuan hukum. Di tengah hukum belum menjadi panglima pembangunan hingga saat ini di tanah air. Tentang hak asasi manusia, Ganjar Mahfud tokoh terdepan melindungi HAM di Indonesia. Selain itu, sebagai bagian dari tokoh HAM, mereka berdua sosok pluralis yang disegani di Republik ini. Ia tidak pernah berucap dan bertindak eksklusivitas. Mereka selalu inklusif dalam membuat kebijakan dan program di instansi yang pernah mereka pimpin, serta perilaku kesehariannya. Tentang pemberantasan korupsi di tanah air, 2 tokoh ini sudah teruji benar-benar anti korupsi. Ganjar Mahfud selalu menggaungkan Indonesia bersih dari korupsi. Tentang penguatan demokrasi, ini jelas terlihat dari garis politiknya. Lihat saja proses pencalonan mereka pada Pilpres 2024 ini. Mereka berdua tidak pernah melakukan cawe-cawe politik, apalagi mengutak-atik konstitusi agar mereka bisa menjadi paslon Pilpres 2024. Tentang peningkatan layanan publik, Ganjar Mahfud senantiasa menempatkan diri sebagai pelayan rakyat atau publik. Mereka menempatkan rakyat sebagai tuan mereka yang harus dilayani. Tentang kerukunan warga, sebagai tokoh pluralis yang inklusif, Ganjar Mahfud selalu mengedepankan kerukunan antar warga di negeri ini.
Pandangan dan perilakunya membuat sejuk sosial sehingga rakyat selalu merasa nyaman bersama Ganjar dan Mahfud di semua konteks sosial. Berdasarkan uraian di atas, tidak berlebihan saya berkeyakinan penuh Ganjar Mahfud akan menguasai debat perdana, mendapat apresiasi dan dukungan luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia di dalam serta di luar negeri. Ganjar Mahfud menang pada debat perdana besok Selasa 12 Desember 2024 dengan nilai tertinggi antara 90 hingga 98 dengan skor nilai antara 0 hingga 100. Sebab tidak perlu diragukan lagi, Ganjar Mahfud memiliki kompetensi, pengalaman, reputasi, dan akademik yang tidak perlu diragukan. Ganjar Mahfud dikenal pemimpin yang bersih dan paham betul persoalan yang sedang ditanganinya. Salam, saya Emrus Sihombing, komunikolog Indonesia. Sampai jumpa pada program Horas berikutnya.